Welcome to Mr. Sun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you are in good condition. Okay student, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah teks di mana untuk menggambarkan orang, tempat-tempat, atau sesuatu yang bersifat khusus atau spesifik. Okay student, the purpose of the text. Tujuan daripada teks deskriptif adalah to describe text that describe a particular person, place, or thing. Jadi teks ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tentang orang-orang tertentu atau tempat-tempat tertentu atau sesuatu. Sedangkan generic structure-nya atau struktur teksnya adalah yaitu 1. Identification. Identification ini berisi this part identify the thing, person, being described ya. Jadi bagian ini menjelaskan tentang sesuatu atau orang atau tempat yang akan diterangkan atau yang akan digambarkan. Sedangkan yang kedua yaitu description. Description ini bagian ini isinya yaitu this part described part qualities and characteristics. Jadi bagian ini menjelaskan tentang bagian-bagian atau kualitas atau isi atau karakteristik daripada orang, benda atau tempat-tempat tertentu. Okay, student, the next language features. Ciri kebahasaan daripada teks deskriptif. 1. Using simple present tense. Yang kedua, using verb, misalnya have, is, am, are. Yang berikutnya yang 3, describes people, thing, place in specific. Menjelaskan orang, thing, sesuatu atau tempat in specific dalam bentuk spesifik atau khusus. Okay student, the next is an example text descriptive. Berikut ini adalah contoh teks deskriptif. Okay student, perhatikan, disimak, Bapak bacakan. I'm proud of my father, Mr. Sutarjo Suryo Gumilang. Okay student, ini adalah bagian identification, di mana bagian subjek yang akan kita gambarkan, jadi subjek yang akan kita terangkan. The next, my father worked as a teacher SMP 2 Ambal. Ayah saya bekerja sebagai seorang guru di SMP Negeri 2 Ambal. He is quite busy with his job, but still has time for us and his children. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, tetapi masih memiliki waktu untuk kita dan anak-anaknya. He is my role model. Dia adalah panutan saya. No, he is 40s. Sekarang dia berusia 40 tahun. He has straight dark hair and fair complexion. Dia memiliki rambut yang lurus, agak gelap, dan kulit yang cerah. He also wear glasses. Dia juga memakai kacamata. He usually wear
batik shirt and dark trousers when teaching. Dia biasanya memakai batik dan celana gelap ketika dia mengajar. He look elegant and his outfit. Dia kelihatan elegan dalam berpakaian. My father is diligent worker. Ayah saya adalah pekerja yang baik. He always woke up early in the morning and prepare everything for his work. Dia selalu bangun pagi-pagi sekali di pagi hari dan menyiapkan sesuatu untuk pekerjaannya. He always deliver me to school first before going to school where he teaches. Dia selalu mengantarkan saya ke sekolah pertama sebelum dia pergi ke sekolah di mana dia bekerja. Oke, student. Bagian ini namanya adalah bagian description, di mana bagian ini menerangkan ciri-ciri sifat atau karakter dari Bapak Mr. Sutarjo Suryo Gumilang. Okay, student, the next exercise tag functional tag descriptive tag. Latihan soal-soal tag deskriptif, tag fungsional ya. Jadi tag fungsional itu tag yang mempunyai Okay, student, the next exercise tag functional tag descriptive tag. Jadi tag fungsional descriptive tag. Jadi descriptive tag ini adalah tag fungsional ya, tag yang mempunyai fungsi tertentu. Oke, student. Berikut ini adalah contoh soal latihan untuk tag deskriptif. Dengarkan baik-baik. Bapak bacakan jenis tagnya. Oke. Pink Beach. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island, as Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand with crushed color shell, calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and microscopic amoebas that have a red body cell. At Pink Beach, there are so many marine organisms, no fewer than 1 dozen species of fish, 260 species of coral, and 70 species of sponge can be found here. Having so much marine life, this place is proper spot for snorkeling and diving for sea sport lover. Okay, student. Untuk menjawab soal-soal ini, tag deskriptif, jangan lupa saran-saran ya Bapak untuk minggu lalu tentang untuk memahami ya menjawab soal yang sudah kalian catat di hari-hari sebelum ini ya. 1. General idea, jadi gambaran umumnya. 2. Komunikatif purpose, tujuan komunikatifnya. Yang ketiga, specific information, informasi tertentu. 4. Detailed informasi, detailed information, informasi secara detail, informasi rinci. Terus implicit information, informasi tersirat, ya. Main idea,
6. Main idea, pokok pikiran. 7. Meaning word, makna kata. Ini juga kalian harus pahami. Referen, rujukan kata ya. Ini biasanya berhubungan dengan sinonim ya, untuk building vocabulary. Terus moral value, pesan moral. Nah, ini khusus untuk teks naratif. Di sini deskriptif berarti tidak masuk ya, tidak ada. Terus target pembaca. Nah, ini targetnya apa? Ya, oke, itu diantaranya yang harus kalian perhatikan dalam menjawab soal-soal teks deskriptif tersebut. Oke, student. Soal number 1. Mengidentifikasikan topik dan teks fungsional berbentuk deskriptif. Contoh soal. What does the text mostly tell us about? Jadi teks tersebut menceritakan pada kita tentang A. A beach, call it pink beach. B. A description of beach in general. C. A place for sea spot lover. And D. A proper spot for marine organism. Oke student, saya harap kalian paham dengan teks di atas ya. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, kalian bisa membuka kamus. Saya harap untuk soal nomor 1 ini jawaban Anda adalah A. Ya. A beach, call it pink beach. Ya. Secara keseluruhan teks menceritakan tentang pantai pink ya, pink beach, termasuk kehidupan laut di pantai tersebut. Berarti jawabannya A. And then soal number 2. Nomor 2. Mengidentifikasi sifat objek yang terdapat dalam bacaan. Contoh soal. Based on the text, we can conclude that pink beach is an bla 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 beach. Berdasarkan teks kita dapat menyimpulkan bahwa pantai pink adalah bla 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 beach. A. Exotic. B. Dangerous. C. Horrible. And D. Terrible. Oke, saya harap kalian menjawab A. Ya, karena pada teks penulis menyebutkan the sand beach is pink. The pink color of its beach is mixture of white sand. Pasir pantainya berwarna pink karena merupakan campuran pasir putih dengan serpihan karang serta adanya amuba yang memiliki cangkang tubuh berwarna merah. Itulah keindahan yang luar biasa yang dimiliki oleh pantai pink. The next, number 3. Nomor 3. Menentukan tindakan yang harus dilakukan setelah membaca teks. Jadi setelah membaca teks kita harus melakukan apa? What should we do to conserve the marine life? Apa yang harus kita lakukan untuk ya kehidupan laut? A. Be more careful with our waste material. B. Care about the importance of the clear air. C. Look after our environment well. D. Plant trees along the road. Oke, dari jawaban 4 pilihan tadi, saya harap kalian menjawab A. Berdasarkan teks untuk kehidupan laut, lebih tepat jawaban be more careful with our waste material. Karena limbah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia maupun hewan. Oke, thank you. Oke, student, read once again and answer this question at home. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, di lain topik. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.